Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, yang menggenggam seluruh rahasia kehidupan dan akhir zaman. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kajian ini kita akan bersama-sama merenungi tanda-tanda kiamat dan peristiwa besar akhir zaman yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian ini penting agar kita tidak lalai, karena setiap tanda adalah peringatan dari Allah agar hati kita semakin dekat kepadanya dan kita bersiap menghadapi kehidupan setelah dunia. Simak kajian ini sampai selesai agar kita bisa mengambil hikmah dan menjadikannya sebagai pengingat dalam hidup sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar kajian ini bisa terus tersebar luas dan bermanfaat bagi banyak orang. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan kajian ini, Allah meneguhkan iman kita, menjauhkan kita dari fitnah akhir zaman, serta memberi kita keselamatan dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas perkara yang sangat penting, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat dan fitnah akhir zaman. Mengapa hal ini perlu kita kaji? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah memberikan peringatan kepada umatnya agar berhati-hati, agar bersiap diri, dan agar tidak terjerumus ke dalam fitnah yang akan merusak iman. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanyalah pada sisi Tuhanku. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Ayat ini menegaskan, saudara-saudaraku, bahwa kapan terjadinya kiamat, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Bahkan Nabi sekalipun tidak mengetahui waktunya. Akan tetapi, Rasulullah diberitahu oleh Allah tentang tanda-tanda yang akan muncul menjelang kiamat. Maka tugas kita bukanlah menebak-nebak kapan kiamat itu datang, tapi menyiapkan diri dengan iman dan amal solih. Mengapa kita perlu mengetahui tanda-tandanya? Ada beberapa hikmah besar, saudara-saudaraku. Pertama, agar kita waspada. Kalau kita tidak tahu tanda-tanda kiamat, kita bisa saja terjerumus ke dalam fitnahnya. Misalnya, muncul pemimpin yang menyesatkan, muncul fitnah syubhat atau fitnah syahwat, lalu kita tidak paham bahwa itu sudah disebutkan oleh Nabi. Akhirnya, kita ikut arus, terbawa zaman, dan perlahan-lahan iman bisa rusak. Kedua, agar kita semakin sadar bahwa hidup ini sementara. Mempelajari tanda kiamat itu membuat hati kita bergetar, mengingatkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Dunia hanyalah persinggahan, sedangkan tujuan akhir kita adalah negeri akhirat. Karena itu, para ulama mengatakan, siapa yang banyak mengingat kiamat, ia akan ringan meninggalkan maksiat dan giat melakukan ketaatan. Ketiga, agar kita mengambil bekal. Saudara-saudaraku, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, bersegeralah beramal sebelum datang fitnah, bagaikan potongan malam yang gelap gulita.
Seseorang di pagi hari masih beriman, namun di sore hari menjadi kafir. Atau di sore hari beriman, lalu di pagi hari menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Lihatlah betapa beratnya fitnah akhir zaman. Seseorang bisa berpindah dari iman ke kufur dalam hitungan jam hanya karena ia tidak punya benteng iman yang kuat. Karena itu, kajian tentang tanda-tanda kiamat bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan kita agar memperkuat benteng iman, memperbanyak amal solih, dan selalu berdoa agar dijaga oleh Allah. Saudara-saudaraku, bayangkan bila kita tidak pernah belajar tentang ini. Bisa jadi kita tertipu oleh fitnah Dajjal. Bisa jadi kita terlena dengan kehidupan dunia. Bisa jadi kita lalai hingga tiba waktunya ajal menjemput kita. Padahal setiap tanda yang disebutkan Nabi itu bukanlah dongeng, tapi peringatan serius agar kita siap menghadapi perjalanan panjang menuju akhirat. Maka di bab pertama ini, saya ingin mengajak diri saya dan saudara-saudara semua, jangan abaikan pembahasan ini. Anggaplah setiap tanda yang disampaikan Nabi adalah surat peringatan langsung dari Allah untuk kita. Bila tanda-tanda kecil saja sudah banyak terjadi, seperti hilangnya ulama, maraknya kebodohan, rusaknya akhlak, hingga manusia bangga bermaksiat, bukankah itu artinya kita semakin dekat dengan akhir zaman? Mari kita jadikan pembahasan ini sebagai bahan renungan, agar kita tidak sibuk mengejar dunia, tapi lupa mempersiapkan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para ulama membagi tanda-tanda kiamat menjadi dua, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Rasulullah SAW telah menjelaskan keduanya dengan sangat jelas dalam banyak hadis sahih agar umat Islam bisa mengambil pelajaran dan bersiap diri. Pertama, tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil ini jumlahnya banyak dan sebagian besar sudah terjadi di masa kita. Nabi menyebutkan di antaranya hilangnya ilmu agama karena wafatnya para ulama, merajalelanya kebodohan, munculnya fitnah yang membuat hati gelisah, merebaknya maksiat, bahkan manusia bangga melakukan dosa di depan umum. Rasulullah juga menyebut bahwa orang-orang akan berlomba membangun bangunan tinggi. Waktu terasa semakin cepat dan banyak terjadi pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Coba kita lihat keadaan dunia hari ini, saudaraku. Betapa sering kita mendengar berita tentang anak durhaka kepada orang tuanya, suami mengabaikan keluarga, atau orang saling membunuh hanya karena perkara kecil. Semua itu adalah bagian dari tanda kecil yang disebutkan Nabi. Kalau kita perhatikan, seolah-olah tanda kecil itu sedang mengelilingi kehidupan kita setiap hari. Kedua, tanda-tanda besar. Inilah yang paling menakutkan sekaligus paling pasti terjadi. Tanda besar adalah peristiwa luar biasa yang tidak masuk dalam logika biasa manusia. Di antaranya munculnya Dajjal yang membawa fitnah besar, turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk menegakkan keadilan, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj yang membuat kerusakan besar di bumi, terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya binatang melata dari bumi, dan akhirnya muncul api yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Tanda besar ini, saudaraku, akan datang berurutan, seperti rangkaian peristiwa yang tidak bisa dihentikan. Bila tanda besar sudah muncul, pintu taubat akan ditutup. Saat itu, manusia tidak bisa lagi menunda amal karena masa ujian sudah berakhir dan keputusan Allah sudah dekat. Maka di bab ini, saya ingin mengingatkan, janganlah kita menunggu tanda besar untuk bertaubat, sebab ketika tanda besar itu datang, sudah terlambat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, Allah akan menerima taubatnya. Artinya, begitu tanda besar itu muncul, kesempatan berbenah sudah habis. Saudara-saudaraku,
Betapa sayangnya kalau kita hanya menjadi penonton peristiwa, tetapi tidak menyiapkan bekal iman sejak sekarang. Tanda-tanda kecil sudah terlihat jelas, bahkan sebagian sudah menjadi kebiasaan manusia. Itu seharusnya cukup untuk menyadarkan kita bahwa janji Allah pasti benar. Karena itu, jangan kita sibuk menghitung-hitung kapan kiamat terjadi. Lebih baik kita sibuk menghitung amal kita. Sudahkah solat kita benar? Sudahkah kita menahan lisan dari gibah? Sudahkah kita jaga hati dari riya dan dengki? Tanda-tanda kiamat hanyalah peringatan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjawab panggilan Allah ketika ajal menjemput kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita membahas tentang tanda-tanda kiamat, kini kita sampai pada salah satu peristiwa besar yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah menyebutkan kisah mereka dalam surah Al-Kahfi ketika menceritakan tentang Dzulqarnain, seorang raja soleh yang diberi kekuasaan luas. Diceritakan bahwa suatu kaum datang meminta pertolongan kepada Dzulqarnain karena mereka ditindas oleh bangsa perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj. Lalu dengan izin Allah, Dzulqarnain membangun dinding besi yang sangat kuat untuk menahan mereka agar tidak keluar dan membuat kerusakan di muka bumi. Namun saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa di akhir zaman dinding itu akan hancur dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj dengan jumlah yang sangat banyak bagaikan gelombang manusia yang tidak terbendung. Mereka turun dari setiap tempat tinggi, menyebar ke seluruh penjuru bumi, meminum air sungai, merusak tanaman, membunuh dan menebar ketakutan. Bayangkan, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jumlah mereka sangat banyak hingga satu kelompok dari mereka melewati sebuah danau lalu meminumnya sampai habis. Kemudian datang kelompok berikutnya dan mereka berkata, "Dulu di sini ada air." Begitulah dahsyatnya kerusakan yang mereka timbulkan. Saudaraku, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah tanda besar kiamat. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa mengalahkan mereka. Umat Islam pada waktu itu hanya bisa selamat dengan berlindung kepada Allah dan mengikuti Nabi Isa alaihi salam yang saat itu sudah turun kembali ke bumi. Dalam sebuah riwayat, Nabi Isa bersama orang-orang beriman akan berdoa kepada Allah hingga akhirnya Allah mengutus bala tentara dari langit untuk membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Pelajaran besar dari kisah ini adalah bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuasaan Allah. Meskipun manusia di akhir zaman akan berhadapan dengan fitnah yang amat besar, keselamatan hanya ada dalam naungan iman. Siapa yang hatinya jauh dari Allah, ia akan binasa. Tapi siapa yang tetap berpegang teguh pada tauhid, Allah akan lindungi. Saudaraku, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar kisah untuk ditakuti, melainkan peringatan agar kita tidak lalai. Jika mereka kelak keluar membawa kerusakan fisik, maka di masa kini sudah banyak Ya'juj dan Ma'juj kecil yang membawa kerusakan hati dan akhlak. Ada godaan syahwat yang merajalela, ada fitnah dunia yang melalaikan manusia dari solat, ada tipu daya syaitan yang menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan. Semua itu adalah bentuk pembuka jalan sebelum fitnah besar datang. Maka mari kita persiapkan diri dengan memperkuat iman, menjaga keluarga dalam ketaatan, dan memperbanyak doa agar Allah melindungi kita dari fitnah akhir zaman. Rasulullah selalu mengajarkan doa, "Inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara tanda besar kiamat yang paling agung adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam kembali ke bumi. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa Nabi Isa bukan nabi lain? Jawabannya, karena Nabi Isa memiliki peran khusus dalam takdir Allah untuk mengakhiri fitnah besar di akhir zaman.
Dalam hadis-hadis sahih disebutkan, Nabi Isa akan turun di menara putih di Damaskus dengan kedua tangannya bertumpu pada sayap malaikat. Wajah beliau bercahaya, rambutnya meneteskan seperti mutiara. Beliau turun bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai hamba Allah yang membenarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, turunnya Nabi Isa memiliki misi besar. Pertama, beliau akan memimpin umat Islam untuk menghadapi Dajjal, sang pendusta besar yang menyesatkan manusia dengan fitnah luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa. Dengan izin Allah, Nabi Isa akan membunuh Dajjal di dekat pintu Lud di Palestina. Kedua, setelah membinasakan Dajjal, Nabi Isa akan menegakkan keadilan di bumi. Beliau menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Itu artinya beliau menghapus simbol-simbol kesesatan, meluruskan agama, dan menegaskan bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah Islam. Ketiga, Nabi Isa akan memimpin manusia dalam keadaan damai. Dalam masa itu, bumi dipenuhi keberkahan, harta melimpah, hingga tidak ada lagi orang miskin yang mau menerima zakat. Persaudaraan tumbuh dan umat Islam hidup dalam keadilan. Itulah gambaran masa penuh berkah sebelum datang tanda besar kiamat berikutnya. Namun, saudaraku, turunnya Nabi Isa juga membawa ujian besar, sebab tidak semua orang beriman kepadanya. Orang-orang kafir tetap dalam kesombongan, sementara orang beriman semakin teguh mengikuti kebenaran. Disinilah jelas terlihat siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa yang berpaling. Ada satu pelajaran penting di sini. Kemenangan kebenaran selalu ada di pihak Allah, bukan di pihak manusia semata. Nabi Isa turun bukan membawa teknologi, bukan membawa kekuatan tentara, melainkan membawa keimanan yang teguh dan pertolongan Allah. Dan di sini kita belajar, jika kita ingin selamat di akhir zaman, maka yang harus kita siapkan bukanlah kekuatan dunia, melainkan kekuatan iman. Rasulullah mengingatkan kita dalam sebuah hadis, tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa, dan sesungguhnya ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka ketahuilah, ia adalah seorang lelaki berperawakan sedang, kulitnya kemerah-merahan, seakan-akan baru mandi, rambutnya terurai, dan ia akan memerangi manusia atas dasar Islam, memecahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan harta akan melimpah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Harir Bukhari Muslim. Saudara-saudaraku, hadis ini menunjukkan betapa jelasnya tanda turunnya Nabi Isa. Maka jangan sampai kita lalai. Kalau tanda besar sudah terjadi, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Yang ada hanyalah penegakan keadilan Allah. Maka dari sekarang, mari kita kuatkan iman. Jangan remehkan sholat 5 waktu, jangan abaikan Al-Quran, dan jangan tinggalkan doa perlindungan dari fitnah akhir zaman. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari umat yang tetap berpegang teguh pada kebenaran ketika tanda-tanda besar itu datang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di antara tanda besar kiamat yang paling menakutkan adalah ketika matahari terbit dari arah barat. Sebuah peristiwa luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Selama ribuan tahun, matahari selalu terbit dari timur, sebagaimana ketentuan Allah. Namun pada suatu hari, di akhir zaman, dengan izin Allah, arah itu akan dibalik. Matahari akan terbit dari arah barat sebagai tanda dekatnya keputusan akhir dari Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Maka apabila manusia melihatnya, berimanlah mereka semua.
Dan itulah saat yang tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman atau belum berbuat kebaikan dalam imannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku, hadis ini menegaskan bahwa ketika matahari sudah terbit dari barat, pintu taubat ditutup selamanya. Tidak ada lagi peluang bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Semua amal yang baru dikerjakan setelah itu tidak akan diterima. Inilah peringatan keras agar kita tidak menunda-nunda taubat. Bayangkan saudaraku, ketika matahari benar-benar terbit dari barat, seluruh manusia akan tercengang. Orang kafir akan menyesal, orang fasik akan menangis, bahkan orang beriman yang lalai akan merasa sangat takut. Tetapi penyesalan itu tidak lagi bermanfaat, sebab masa ujian sudah berakhir. Waktu untuk memperbaiki diri sudah habis. Betapa banyak manusia hari ini yang menunda taubat dengan alasan nanti saja kalau sudah tua, nanti kalau sudah mapan, nanti kalau sudah selesai urusan dunia. Padahal siapa yang bisa menjamin kita masih hidup besok? Bukankah kematian pribadi bisa datang lebih cepat daripada kiamat itu sendiri? Maka alangkah ruginya orang yang selalu menunda taubat. Saudara-saudaraku, dari tanda besar ini kita belajar bahwa kesempatan beramal itu ada sekarang, bukan nanti. Allah Maha Pengampun, tetapi ampunannya berlaku bagi hamba yang mau kembali sebelum ajal atau sebelum datang tanda besar ini. Setelah itu, semuanya terlambat. Oleh karena itu, mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang amal. Jangan tunggu matahari terbit dari barat. Jadikan setiap hari yang Allah berikan sebagai kesempatan bertaubat. Rasulullah pernah bersabda, Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadis Tirmidzi. Artinya, selama kita masih hidup, masih sehat, masih bisa mengucapkan istighfar, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini, karena ketika tanda besar itu datang, tidak ada lagi manfaat taubat, tidak ada lagi pahala amal baru, yang tersisa hanyalah penantian hisab di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di antara tanda besar kiamat yang terakhir adalah keluarnya Dabbatul Ard, yaitu binatang melata yang akan muncul dari perut bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dabbatul Ard akan berbicara dengan manusia. Ia akan menandai orang beriman dan orang kafir. Setiap orang akan jelas terlihat identitasnya, siapa yang beriman dan siapa yang ingkar. Pada masa itu, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura, tidak ada lagi kesempatan untuk menutupi kekafiran atau kelemahan iman. Semua akan dibuka oleh Allah. Saudaraku, keluarnya Dabbatul Ard adalah peringatan terakhir. Setelah itu, tidak lama lagi sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil. Dunia yang kita kenal ini akan berakhir. Langit akan terbelah, gunung-gunung dihancurkan, lautan meluap, dan seluruh manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Namun, pelajaran terpenting dari semua tanda-tanda kiamat ini bukanlah sekedar rasa takut, bukan pula untuk membuat kita gelisah setiap hari, tetapi pelajaran itu adalah kesadaran bahwa hidup ini singkat, dunia ini fana, dan akhiratlah tujuan kita yang sesungguhnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok." Hadis riwayat Ibnu Asakir.
Kalimat ini mengajarkan kita untuk tetap berusaha dalam kehidupan dunia, tetapi jangan sampai melupakan persiapan untuk akhirat. Karena sebenarnya kiamat kecil sudah ada di hadapan kita, yaitu kematian. Barang siapa meninggal, maka kiamatnya sudah tiba. Saudaraku, mari kita renungkan bersama. Jika tanda-tanda besar kiamat begitu dahsyat dan menakutkan, maka mengapa kita masih menunda taubat? Mengapa kita masih lalai dalam solat, masih ringan dalam berbuat dosa, dan masih enggan memperbaiki diri? Padahal Allah telah mengingatkan kita dengan tanda-tanda kecil yang setiap hari bisa kita saksikan. Maka, marilah kita akhiri kajian ini dengan tekad yang kuat. Mulai hari ini, jangan lagi menunda kebaikan. Mari kita perbanyak istighfar, perkuat solat, muliakan orang tua, jauhi dosa, dan jadilah hamba Allah yang selalu siap dipanggil kapanpun ajal menjemput. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selamat dari fitnah akhir zaman, diberi husnul khatimah, dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.